Abu Ishaq Ibrahim bin Adham adalah seorang Raja Balkh yang memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas. Dalam sejarah Sufi, ia dikenal sebagai seorang raja yang meninggalkan kerajaannya untuk menjalani hidup dengan kesendirian dengan mengembara. Dikisahkan bahwa ketika Ibrahim bin Adham pergi ke Makkah untuk menjalani hidup dengan kesendirian, bermaksudin mendekatkan diri kepada Allah, ia meninggalkan seorang putra yang masih menyusui. Suatu ketika, putranya yang sudah tumbuh dewasa menanyakan keberadaan sosok ayahnya kepada sang ibu. "Ayahmu telah hilang." Si ibu menjelaskan kepada putranya. Setelah mendapatkan penjelasan, ia bermaksud mencari ayahnya ke Makkah dengan mengumpulkan orang-orang yang hendak berangkat haji, dan menyeru bahwa ia siap memberikan biaya makan dan menyumbangkan unta untuk perjalanan ke Makkah. Singkat cerita, ia memimpin perjalanan bersama 4.000 rombongannya yang hendak pergi menunaikan ibadah haji. Dalam hati ia berharap agar ia dipertemukan dengan ayahnya pada saat di Makkah nanti. Sesampainya di Makkah, di dekat pintu Masjidil Haram, mereka bertemu dengan serombongan Sufi yang mengenakan jubah dengan kain perca. "Apakah kalian mengenal Ibrahim bin Adham?" tanya putra Ibrahim. Ibrahim bin Adham "Padalah sahabat kami. Dia sedang mencari makanan untuk menjamu kami," sahut mereka. Putra Ibrahim kemudian meminta mereka agar bersedia mengantarkannya bertemu dengan Ibrahim saat itu juga. Kemudian mereka membawanya ke bagian kota Makkah yang dihuni oleh orang-orang miskin. Di sana ia melihat ayahnya sedang memikul kayu bakar dengan kaki yang tanpa menggunakan alas. Air matanya berlinang, tapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya. Putra Ibrahim kemudian membuntuti ayahnya. Sesampainya di pasar, ia melihat ayahnya sedang menyeru, "Siapakah yang suka membeli barang yang halal dengan barang yang halal?" Seorang tukang roti menyahuti dan menerima kayu apai tersebut dan memberikan roti kepada ayahnya. Roti itu kemudian dibawa ayahnya lalu disuguhkan kepada para sahabatnya. Putra Ibrahim kemudian berpikir, "Jika kukatakan kepadanya siapa aku, niscaya ia akan melarikan diri." Oleh karena itu, ia pun pulang kembali untuk meminta nasihat dari sang ibu. Sang ibu menasihati agar ia bersabar menunggu waktu sampai tiba saat ibadah haji datang. Singkat cerita, tiba waktunya untuk menunaikan ibadah haji. Putra Ibrahim pun berangkat. Ibrahim sedang duduk bersama para sahabatnya. Hari ini di antara jamaah haji banyak terdapat perempuan dan anak-anak muda. Maka jagalah mata kalian. Ibrahim menasihati para sahabatnya. Para jamaah memasuki kota Makkah dan melakukan tawaf.
Ibrahim dan para sahabatnya melakukan hal yang sama. Seorang pemuda tampan datang menghampirinya dan Ibrahim terkesima memandangnya hal demikian. Kemudian dilihat oleh para sahabatnya. Para sahabatnya terheran melihat tingkah Ibrahim. Padahal ia baru saja menasehati para sahabatnya, tetapi ia sendiri yang berbuat hal demikian. Para sahabatnya kemudian menegur Ibrahim dengan memohonkan ampunan kepada Allah. Semoga Allah mengampunimu. Jadi kalian telah menyaksikan perbuatanku. Tanya Ibrahim kepada para sahabatnya. Ya, kami telah menyaksikannya. Kemudian mulai bercerita kepada para sahabatnya sampai kenapa ia bisa melakukan hal demikian. Ketika pergi dari Balka, aku meninggalkan seorang anak yang masih menyusui dan aku yakin pemuda tadi adalah anakku sendiri. Kemudian keesokan harinya tanpa sepengetahuan Ibrahim, salah seorang sahabatnya mengunjungi perkemahan Jamah dari Balh. Di dalamnya berdiri sebuah mahligai dan di atasnya sedang duduk seorang pemuda yang sedang membaca Al-Quran sambil menangis. Sahabat Ibrahim kemudian meminta izin untuk masuk. "Dari mana engkau Dala?" tanyanya. "Dari Balk." Jawab putra Ibrahim, "Putra siapakah engkau?" Putra Ibrahim memedut wajahnya lalu menangis. "Sampai kemana aku belum pernah menatap wajah ayahku," katanya.